Ayo langkah tegang, ayo. Oke mas, langkah tegak. Waduh. Ayo langkah tegak mas, langkah tegak cepat. Ayo terus. Cepat. Ya, sambung, Bogor. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نافعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa bersama-sama melaksanakan yaitu sholat Idul Adha di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan insyaallah kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita yang senantiasa istiqomah di jalan Allah dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar,
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, ada dua ibadah yang kita temui pada hari raya Idul Adha, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Walaupun untuk tahun ini di masa pandemi COVID-19 ini, untuk ibadah haji hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang bermukim di Mekah. Tentunya kita belajar dari semua, baik itu ibadah kurban maupun ibadah haji. Dari ibadah kurban kita dituntut untuk keikhlasan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan daging dan darah. Yang dituntut adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah haji demikian pula, yang diperintahkan adalah keikhlasan, bukan cari gelar dan cari sanjungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, siapa yang berhaji karena Allah, lalu dia tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika kita dilahirkan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita berdoa di tahun-tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, untuk ibadah kurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sudah lama menunggu putranya, sudah lama menunggu kehadiran seorang putra yang dia dambakan. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan putra. Dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk golongan orang-orang yang solih. Ini tentunya menjadi motivasi pada kita semuanya untuk selalu mendoakan anak-anak kita, untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Di dalam doa yang lain didoakan oleh Nabi Zakaria, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'un du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar segala doa. Di doa yang lain disebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbku, anugerahkan kepada kami, istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikan kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim ketemu anaknya itu cuma 2 kali, yaitu ketika lahir. Dan ketika itu kita tahu dalam sirah, yaitu ketika anaknya lahir dia merasa senang sekali, dan Nabi Ibrahim itu mendapatkan amanah untuk berdakwah, meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di lembah yang namanya Sofa, antara Sofa dan Marwah di Masjidil Haram. Ketika itu Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ketemu yang kedua kalinya, dia bermimpi. Mimpi, tentunya mimpi seorang nabi adalah mimpi bukan seperti kita. Mimpi seorang nabi adalah petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bisikan dari setan. Apa mimpi dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu diminta untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Nah, ketika itu dia bermimpi, ketika anaknya sudah berumur 7 tahun lebih, maka dia berkata, falamma balagha ma'ahu sa'yan, mana tatkala itu sampai umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur ma dzatara. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Bapak Ibu bisa membaca dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kisah ini menjadi cerita bagi kita semuanya. Ketika kita punya anak,
kita sampaikan anak kecil berusia umur 7 tahun dimimpikan seperti itu. Ketabahan Nabi Ismail alaihissalam seperti ketabahan ibunya Siti Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam. Dia berkata, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Siti Hajar berkata seperti itu. Qala na'am. Jawab Ibrahim adalah, ya benar. Qalat idza la yudayyi'ana. Ibunda Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak mungkin melantarkan aku di lembah ini. Nah, ada lembah di Masjidil Haram yang sekarang menjadi tempat untuk ibadah haji tersebut. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dirahmati oleh Allah. Lalu apa jawaban Ismail ketika itu ditanya oleh bapaknya yang meneguhkan orang tuanya? Yang menjawab, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Itu jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ketika itu Allah memanggil, hai Ibrahim, sesungguhnya aku telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Jemaah rahimakumullah, sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada satu kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ketika saat-saat seperti itu Ismail digantikan oleh sembelihan yang sangat besar, yaitu berupa seekor domba yang besar. Nah, jamaah semua rahimakumullah, ini pertanda bahwa Nabi Ibrahim dengan keteguhan, keikhlasan, ketabahan pada Allah Subhanahu wa taala menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah ketika saat-saat detik terakhir kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ditolong oleh Allah dengan digantikan Ismail oleh seekor domba yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Di dalam surat At-Talaq menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa may yuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengajarkan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami memanggilnya, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan sembelihan sangat besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ini sebagai pujian sampai nanti di akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa hikmah dari ibadah kurban ini? Yang pertama adalah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan oleh Allah nikmat yang banyak sekali. Bahkan itu tidak pernah kita minta. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Saat pandemi Covid seperti ini, alhamdulillah semuanya sehat, semuanya dalam keadaan yang tidak kurang suatu apa. Yang kedua adalah mengajarkan pendidikan untuk kita selalu berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, bahkan dengan nyawa yang kita punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang selanjutnya adalah kesabaran.
kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersabar dalam setiap ujian yang kita dapati. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita tuh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah uang yang kita keluarkan untuk kita berkorban, untuk kita berhaji, itu tidak sebanding dengan nikmat Allah yang sangat besar. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allah Akbar wa lillahil hamd. Inilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi bagian orang-orang yang bertakwa, taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa hidup di dunia ini bahagia, di dunia juga bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Idul Adha dan amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasun batalkan rumput wonten